Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asyifa Zutami dari kelas 10-5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel periodik unsur modern menurut Henry Moseley. Ayo simak videonya. Tabel periodik modern menurut Henry G. Moseley. Pada tahun 1914, Henry Moseley menyatakan bahwa sifat dasar atom itu terletak pada nomor atomnya, bukan nomor masanya. Dari serangkaian penelitian yang ia lakukan, ada 3 unsur yang tidak, dengan nomor atom 43, 61, dan 75 antara aluminium dan emas. Henry Moseley mengemukakan pentingnya nomor atom dalam penempatan unsur-unsur pada tabel periodik, dan kemudian Moseley memperbarui tabel unsur periodik milik Mendeleev. Sifat periodik ini lebih tepat dikatakan sebagai fungsi nomor atom. Sistem periodik unsur modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Jadi, Henry G. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam sistem periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Berikut contoh tabel periodik dari Henry Moseley. Tabel periodik unsur milik Moseley terdiri dari 2 lajur, yaitu lajur mendatar disebut periode dan lajur tegak disebut golongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lajur mendatar atau yang bisa disebut periode dan lajur tegak yang disebut golongan. A. Periode. Periode menunjukkan banyaknya kulit yang terisi elektron. Artinya, nomor periode sama dengan jumlah kulitnya. Jumlah periode yang ada di tabel periodik unsur adalah 7. Periode 1 termasuk periode pendek karena memuat 2 unsur. Periode 2 dan 3 termasuk periode pendek karena memuat 8 unsur. Periode 4 dan 5 termasuk periode panjang karena berisi 18 unsur. Periode 6 termasuk periode sangat panjang karena berisi 32 unsur. Periode 7 termasuk periode belum lengkap karena belum semua unsurnya ditemukan. B. Golongan. Golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Jumlah golongan yang ada di tabel periodik unsur adalah 8. Kedelapan golongan dibagi menjadi 2, yaitu golongan A utama dan B transisi. Sifat-sifat periodik unsur. 1. Jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom dan kulit terluarnya. Ketentuan yang berkaitan dengan jari-jari atom adalah sebagai berikut. Dalam satu golongan, semakin ke bawah jari-jari atomnya, maka semakin besar. Hal itu karena jumlah kulitnya semakin banyak. Contohnya, jari-jari atom K lebih besar daripada Li. Dalam satu periode, semakin ke kanan jari-jari atomnya semakin kecil. Hal itu karena jumlah kulitnya tetap, sedangkan muatan intinya semakin banyak. Contohnya, jari-jari atom Na lebih besar daripada Cl. Jari-jari kation atau ion positif lebih kecil daripada atom netralnya. Contohnya, jari-jari atom Na lebih besar daripada Na+. Jari-jari anion atau ion negatif lebih besar daripada atom netralnya. 2. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dalam bentuk gas. Dalam suatu periode, semakin ke kanan, energi ionisasi akan semakin besar. Sementara itu, dalam satu golongan, semakin ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk unsur periode 3 seperti Mg, Al, P, dan S. 3. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan oleh atom gas untuk berubah menjadi ion negatif. Dalam satu periode, semakin ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Dalam satu golongan, semakin ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. 4. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron. Dalam satu periode, semakin ke kanan keelektronegatifannya semakin besar. Dalam satu golongan, semakin ke bawah keelektronegatifannya semakin kecil.